warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Abu Ummi orang si ulun tuan ban Bandung sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita si budun punuh kata pri selama dalam Ramadan. Walau na pengajian tapi kan sambungan orangnya. Nyojino ta mulai kembali ta sambung ada yang kali tak kebah kaitan dengan masalah orangnya putra mutakalimona. Nyo ta sambung ke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan halalan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sad thumma sab'u sifatin tusamma ma'nawiyatun wa hiya mulazzamatun lisab'il ula wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Kemudian bermula 7 sifat yang lainnya itu dinamakan akan sifat maknawiyah. Dan bermula dianya sifat maknawiyah mulazamah itu melazimi ia bagi 7 sifat yang pertama. Dan bermula dianya sifat maknawiyah itu keadaannya Allah Ta'ala qadiran dan muridan dan aliman dan hayyan dan sami'an dan basiran. Jinau getamong tuku musannif dalam pembahasan sifat maknawiyah. Sifat maknawiyahnya merupakan sifat yang melazimi dengan ma'ani. Sebagaimana sifat ma'ani yang wajib bagi Allah 7, maka sifat ma'nawiyah juga 7. Sifat ma'ani qudrah, iradah, ilmu, hayyah, sama, basar, kalam. Maka sifat ma'nawiyah qadirun melazimi bagi qudrah, muridun melazimi bagi iradah, alimun melazimi bagi ilmu, hayyun melazimi bagi hayah, sami'un melazimi bagi sama, basirun melazimi bagi basar, mutakallimun melazimi bagi kalam. Bermakna melazimi saling keterikatan, hantar lepas. Ketika Allah wajib nama sifat dengan kudrah dengan sendirinya, Allah pula wajib nama sifat dengan qadirun. Yang gekun dengan lazim malzum, saling keterikatan. Makanya gepegah dalam syarih syin ai thumma ba'da tahaqquqi ma taqaddama yu'taqadu fi haqqihi ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatu ma'nawiyah wa sifatul ma'nawiyatu hiyal halul wajibu lidzati madamatiz zatu mu'allalatan bi'illatin fal halu ukhrija bihi as-sulubu wa sifatul ma'ani wa mu'allalatu bi'illatin ukhrija bihi al-halun nafsiyatu wa ma'na ta'lili at-taladzumu ayalzamuha ma'na qa'iman bidzati faqadirun yuladhimul qudrah wa muridun yuladhimul iradah wa alimun
yuladhimul ilmu, wa hayyun yuladhimul hayah, wa sami'un yuladhimus sama', wa basirun yuladhimul basar, wa mutakallimun yuladhimul kalam. Wa sumiyat ma'nawiyatun mansubatan ilal ma'ani li annal ittisafa bi ma'nawiyatin far'ul ittisafi bil ma'ani wa li annaha adharun minha id hiya mawjudatun wal ma'nawiyatu sabitatun faqat. Kemudian sesudah sebut secara pasti ma yang telah terdahulu itulah sifat ma'ani, diiktikadkan pula secara wajib pada haknya Allah Ta'ala akan bersifat dengan tujuh segala sifat yang lain. Tujuh yang lainnya tu sama dinamakan akan sifat maknawiyah. Kalau pembahasan dilikut dengan berbagai macam alasan, Allah mesti sifat dengan ma'ani. Menya Allah pasti wajib nama sifat dengan ma'ani, dengan sendirinya Allah pula wajib nama sifat dengan maknawiyah. Pakan menan karena maknawiyah meladimi bagi ma'ani. Putra teman sifat maknawiyahnya, dan bermula sifat maknawiyah dianya itu satu hal yang wajib ia bagi zat selama berkekalan zat. Hal keadaan ianya diilatkan dengan suatu ilat, maka bermula hal dikeluarkan dengannya akan segala sifat salbi dan sifat ma'ani, dan diilatkan dengan ilat dikeluarkan dengannya akan hal nafsiyah. Sifat maknawiyahnya merupakan sifat hal, sebuah sifat yang menunjuki kepada makna keadaan. Maka menyesifat maknawiyahnya adalah sifat hal. Kedudukan sifat maknawiyah bak tengah-tengah antara wujudiyah dengan ma'dumiyah. Tak pegah na 100% sehingga wujudi menyegebuka hijab dah takalan hantruk kenan. Tak pegah ma'dum bit-bit hana nyan pikon. Lam istilah lain gepenan, sifat halnya adalah sabah sifat yang mawujud bidzihin tapi hana mawujud bakharin. Pakiban mufhum lam ate sanubari getanya iterimang kena hai patik menyahana akan tetapi walau gebuka hijab li Allah tetap handu tak kalah. Na patna lamatati hai temeng lima taule nyagakeun sifat hal karena kedudukan dia tengah-tengah antara na ngan hana. Berbeda dengan sifat ma'ani. Ya, kalau tabahai likut. Sifat ma'ani adalah sifat wujudiyah. Menyetekedi nebuka hijab li Allah Ta'ala, dia takalan sifat ma'ani. Pakiban kudrah Allah, pakiban iradah Allah, pakiban ilmu Allah, pakiban sama Allah. Yang kalian kalam tahu Nabi Muhammad wa tami'irun. Jadi ketika Nabi nekalan zat Allah menyertai dengan sifat, karena zat dengan sifat tidak bisa terlepas. Setiap nazat zatnya mesti benar sifat, setiap nasifat wajib benar zat karena sifat hanya idam kedrau. Jadi pat beda antara sifat ma'ani dengan sifat maknawiyah. Menyesifat ma'ani yang pertama wujud, andai kata gebuka hijab dah takalan. Menyesifat maknawiyah hana wujud ini. Contoh dalam kehidupan lahir lagi motor pluang ngan pluang motor. Motor pluang ngan pluang motor. Nyantah sifat ma'ani dah sifat maknawiyah. Motor pluang nya sifat ma'ani dia takalan motor pluang nunggu. Pluang motor dia tahu handa. Yang deh bagetanya motor peluang motor handa tunggu. Mampakan ke sebut peluang motor karena motor dengan peluang. Menan kebandingan antara sifat ma'ani dengan sifat maknawiyah. Maknawiyah
hana wujud je. Bak getanya makhluk na sifat ma'ani na. Bak getanya makhluk na sifat ma'nawiyah na. Cuma beda sifat ma'ani dan ma'nawiyah yang na bak getanya dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah yang na bak Allah. Menyasifat ma'ani dan ma'nawiyah yang na bak Allah gepenan lazim malzum. Menyasifat ma'ani dan ma'nawiyah yang na bak getanya gepenan ilat ma'lul. Lam istilah lain gepenan sebab akibat. Pakiban mufhum. Payah tak pahami lah sifat ma'ani kan putra. Kalau tak bahai lekot. Putra sifat ma'ani nya. Pakiban yang dimaksud dengan sifat ma'ani ni. Pertanyaan. Nya dengan tanya. Pakiban yang dimaksud dengan sifat ma'ani ni. Tiban yang maksud dengan sifat ma'ani secara bahasa yang mudah dipahami, menyelam bahasa kitab, mandum kitab tauhid. Sifat ma'ani adalah sebuah sifat yang idang ba'dat Allah, yang sifat tersebut maujud etnam tak bit-bitna nyan hana tak pahami macam mana. Sebenarnya sifat ma'ani kan pula. Sifat ma'ani adalah sebuah sifat yang dapat membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang kenyan bukan sifat ma'ani. Maka sifat ma'aninya nampak makhluk. Dengan nak memiliki sifatnya li makhluk, maka berbedalah antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Contoh sifat ma'ani bak makhluk. Panjang. Yang sifat ma'ani. Yang sifat ma'ani tu. Ketika hidup panjang bak sabuh-sabuh benda, maka gepenan bendanya runang gut. Lalu hidup sifat bak sabuh benda, gepenan gelawang gut. Dengan sebab hidup panjang bak benda pertama, hidup bak benda kedua, terjadilah perbedaan antara benda pertama dengan benda kedua. Maka dan panjang yang sifat ma'ani itu. Maka putra sifat ma'ani, sifat yang membedakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan sifat tersebut wujudi, bit-bit dia tak kalan, panjang dia tak kalan, dia dia tak kalan, dia kerah dia tak kalan, dia leminyak dia tak kalan, dia dengan penyebab bak benda pertama hidup kerah gepenan butau atau batai ya. Dengan penyebab bak benda kedua hidup leminyak gepenan ia tawa minyak. Berarti membedakan antara ia dengan batai ya, karena nasifut ma'ani. Cuma berbeda. Sifat ma'ani yang naba Allah dan sifat ma'nawiyah yang naba Allah lazim malzum. Artinya dengan sebab Allah wajib nemu sifat dengan ma'ani sendirinya, Allah wajib nemu sifat dengan ma'nawiyah. Hantu pelah dua. Beda bak makhluk. Menyebab makhluk sifat ma'ani dan ma'nawiyah ilat ma'lul kepenan. Bahasa lain lun pegah benar sebab akibat. Karena sifat ma'ani dan ma'nawiyah bak makhluk merupakan sebab akibat, berarti dua buah sifatnya penujud Allah. Sifat ma'ani yang naba getanya juga penujud Allah. Sifat ma'nawiyah yang naba getanya juga penujud Allah. Contoh, di antara sifat ma'ani yang naba getanya yang mehisama ngon nama sifat ma'ani yang naba Allah. Contoh basar. Nah basar bagi getanya karena getanya termasuk orang yang deh mekalan dia tak kalan. Berarti naik tu sifat kemalan bagi getanya.
Sawabi sifat kemalan bagi tanya. Sawapujud sifat kemalan bagi tanya Allah. Ketika kaiduk bagi tanya sifat kemalan, maka gebangsa getanya kepada orang yang deh kalan. Gepenan maknawiyah. Bak getanya iduk sifat basar. Gekun ke getanya basiron. Yang bi sifat kemalan bak getanya Allah yang pejut. Yang wujudkan dalam kejadian nyata bit-bit getanya roh dalam kategori orang deh kemalan juga Allah pejut. Pakai bamufo. Ketika Allah kagak dua sifat deh kemalan bak getanya. Puaka le getanya bak watajan kat terlepas dengan Allah langsung deh tak kemalan. Hana suah le bantuan Allah untuk pekalan kon. Walau bak getanya kana sifat deh kemalan, menyahana gepekalan le Allah tetap handuh tak kalan. Dah kebukti. Arame urang mantang deh kalan mesti pak ni batai tu. Arame urang mantang deh kemalan tapi watai gejat dengan teh tu. Arame urang mantang deh kemalan tapi mantang rot lauru tu. Buktinya putra sifat kemalan mantang na baganyan karena kagak pedu oleh Allah Taala, kagak pujud oleh Allah Taala, tetapi karena Allah hana gejadikan roh ganyan dalam kategori watenyan urang yang deh kemalan maka handu. Walau karena sifat kemalan bagi tanya karena hana wujudkan getanya ku urang yang deh kemalan tetap handu tak kalan. Yang anda batai yang bersifat lauru tetap berhut tu. Maka membuatlah sifat ma'ani itulah sifat kemalan Allah yang pejut bagi tanya. Sifat maknawiyah gejadikan getanya dengan sebab na sifat kemalan bit-bit getanya deh kalan juga Allah yang pejut. Begitu pula yang lain sifat medinga bak getanya so pejut Allah. Watak kagak poduk sifat medinga bak getanya. Pekeh le getanya kat terlepas dengan Allah langsung deh tadinga dempuh kon. Allah yang poduk sifat medinga bak getanya. Allah pula yang jadikan diri getanya sehingga deh tadinga. Sifat medinga ke sebab dinga kana. Lalu kali kedua gewujudkan getanya oleh Allah bit-bit roh dalam kategori orang deh medinga. Kebukti yang kita pegah mana? Cukuplah orang manteng terang punya, tetapi dah yang handeh gedinga atra getanya pegah. Pakot lalai gedinga yang lain. Pakot lalai dengan gedinga yang lain karena Allah hana gepuruh gatnya dalam kategori orang dengar putra yang tak pedinga oleh getanya. Sifat medinga Allah pejut. Gewujudkan getanya bit-bit deh tak medinga juga Allah pejut. Maka gepenang sifat ma'ani dan maknawiyah yang nampak getanya makhluk adalah sifat ilat ma'lul sebab akibat. Sebabna sifat kemalan bak getanya maka lahir akibat bit-bit roh getanya ke orang yang deh kemalan. Dengan sebab nak iduk sifat mendinga bak getanya maka roh getanya dalam kategori orang bit-bit deh tak dengar suara. Lalu timbul pertanyaan, menyasifat ma'ani deh tak kalan tapi pakan hendu. Sama lagi pertanyaan Allah deh tak kalan deh tapi pakan hendu. Yang jad kesebab hendu pakan pu Allah getup draw atau getanya yang tertutup sehingga hendu tak kalan Allah. Ini salah mufhum tu. Pakon hendu tak kalan Allah karena Allah gemutom. Getup draw Allah kon. Getanya yang getup oleh Allah sehingga hendu tak ya. Berarti yang menjadi penutup bak getanya makhluk. Kan iduk penutup bak diri Allah. Bak diri Allah hana penutup. Bak getanya warna penutup sehingga hendu tak kalan Allah. Makanya ketika lagi tanya tabut kitab tasawuf, dalam kitab tasawuf naga pegah dulu. Dalam syarah hikam pina, dalam ihya ulumuddin pina. Tak yang menjadi hijab bagi kita nyawa.
yang menjadi penutup, yang menjadi penghalang bagi kita nyo sehingga handuh takalan Allah. Toh naput ke perah. Hijab penghalang yang menghalangi diri kita nyo sehingga handuh takalan Allah naput. Yang pertama adalah hawa. Yang kedua adalah nafsu. Nya negala yang berkali kita nyo mesti go takun hawa nafsu padahal beda-beda. Hana sama hawa dengan nafsu dulu. Kam tamah macam tu mengohnya untung nak tajak kan. Hana sama hawa dengan nafsu hana dulu. Hawa lain nafsu lain. Kan nya kata salah. Menyehawa hun nafsu pi hun gukun tabah mentang gupuk kena dua bah. Ka lagi urang kun han pi maksudji pi maksudji han ke putak sapa dua tak kena bah mentang. Maka putra makna hawa keinginan nyan hawa. Menyenapsu putra berkembang ataupun bertambah tambah, maka gepusapat hawa nafsu keinginan bertambah-tambah. Nah, yang nagebi hawa dan nafsu tok bak manusia. Man bak binatang hana hawa nafsu yang na bak binatang hawa sakai nafsu hana. Menyehawa na bak binatang na keinginan makan, na keinginan jima, na nafsu bak binatang hana. Kan hana binatang ingin berkembang nyo bek makanan model lain. Hana asai tahu ke mandui rodi. Hana berkembang binatang. Yang na nafsu tok bak kita nyo manusia. Ya, berarti ingin berkembang. Terserah. Berkembang ada kebaikan ataupun berkembang ada keburukan. Selalu berkembang bertambah ada keburukan. Nyan gepenan dengan nafsu amarah. Bertambah ledat laju perbuat maksiat. Nah, untuk taubat merencana pijan. Ledat laju dalam maksiat, makin perbuat makin pah laju. Makin ke usaha ngan hana halia makin kaya laju. Getamah belah buntut lelam kenang. Getamah roh bola ganyan lah menang mutamah. Hana rencana membacut pi kepada taubat yang geken nafsu amarah. Karena rencana kepada taubat, karena rencana kepada piyuh maksiat karena tapi mu piyuh golom rencana baru. Tapi kalau mu piyuh sih gepenan nafsu lawama kameri berat bak buat maksiat kameri he gitu. Tapi kalau ngepiyo sih yang geken nafsu lawama ya kagak piyo lah maksiat dengu kagak piyo bahkan kameri mangat buat ibadat cuma lama teganyan gop kahana butoi le karena gop golong taubat ganyan yang ka mentap ka taubat gepenan nafsu mutmainnah kagot kalam ibadat cuma bacut hana got gop hana butoi mutiro wapi karena gop mentang maksiat ya yang draw ke kapah tapi gop hana butoi baganyan yang ke nafsu mutmainnah watihannya ni ilam yang gepenan dengan nafsu murji'ah watihannya ni ilam gepenan dengan nafsu radiyah watihannya ni ilam gepenan dengan nafsu mardiyah terakhir yang paling manyang itulah nafsu ubudiyah yang leting perti Nabi Rasul itanyo nafsu mutmainnah kabereh kaji urang nunggu menyemantang nafsu amarah dan nafsu lawamahnya kalau dia kurang apalagi itron orangnya amarah sehingga kan lawamah itron lila ba lawamah liba amarah nyo takut itron ba dua macam nafsu tersebut sehingga mati itu nyan cukur gawa maka baru dikategorikan kepada orang kai kepada kelaya mutmainnah kebukti dah ayat Al-Quran ya ayat Tuhan nafsul mutmain ya
yang gehoi le Allah Ta'ala untuk tamong dalam syurga. Artinya gepuruh urangnya dalam kategori bid-bid ruh dalam kelompok urang, maka jika tamong syurga itulah urang yang nafsu mutmainnah. Asai kana kita nyolang kebaikan walaupun tiga gagap hana betul kajian enak nilai ketima itu nuyub lam. Kajian enak nilai. Maka penyebab yang pertama nahawa bak katanya. Na berbagai macam keinginan sehingga hendak takalan sifat Allah. Penyebab yang kedua na nafsu bak katanya. Ingin bertambah-tambah. Alnya yang kelih dengan penyebab diri katanya mentang menggabung dengan syaitan juga go. Pakiban maksud menggabung dengan syaitan ibarat bunglon tu. Menyeduk dengan tengku, mehi tengku, menyeduk dengan tengku, mehi ke tengku. Nyai te matranya tiga goy dah yo. Yang kehinau. Nyarame nunggu. Menyejak umur masjid, jak bertepai ibadat mehi dah jo. Baje-baje muslim menjukun nang peci, tak merempai ke nang salah, tak kenang UN. Mubunglon nah yang kelom nyo lagi nyo yang butuh disesuaikan keadaan nyan korle. Artinya ate kita nyo matang menggabung dengan tabiat cai nyo ke sebab yang keleh nungku maka ji terhijab kita nyo dengan kalan Allah. Yang keput karena kita nyo matang idonya karena kesempatan kalan Allah untuk di akhirat. Lalu timbul pertanyaan, kaifa bi ru'yatillah? Pakai bantu cara tekanan Allah untuk di akhirat. Gejawab dalam kitab, bila kaifa? Hana pakon, hana pakiban. Pakon karena hana tertuh jelaskan kalan Allah berbeda dengan kalan makhluk. Di mana nak jelaskan? Maka na penjelasan secara mendetil dalam kitab ahli sunnah hana. Kaifa bi ru'yatillah? Gejawab bila kaifa? Pakiban cara tekanan Allah tidak ada permisalan gitu. Hana mau cerita. Tanu pegah menawa tanu pegah mudeh, tanu pegah lagi nyawa, tanu pegah lagi je. Karena kalan Allah kan ikut, kan dilikut, kan yatir, kan miyuk, kan raunun, kan rawiyah. Pakiban cid di antaranya gebahah lang kitab bacut takai gebahah. Ketika sidraw hamba Allah ahli syurga kalan Allah diri draw ahli syurga handuh le kalon yang deh putra fit yang deh bawatanya diri Allah ketika kalezat di dalam deh Allah ngendraw hana deh le mandi mana dia pegah hana mau karena hana mau titik itu beli dah pegah hana mau hana rada pegah nyan kampung wabatsat sifat maknawiyah adalah sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Pakon gekun melazimi dikarenakan han terlepah maknawiyah dengan ma'ani dan han terlepah ma'ani dengan maknawiyah. Sebagaimana han terlepah panjang dengan yang panjang, terau dengan yang terau, kerah dengan yang kerah, nyan han terlepah dulu. Ketika sebuah benda kai memiliki sifat panjang, maka mesti ke bendanya takun yang panjang. Watia sebuah benda kai dua sifat kerah, mesti takun ke bendanya yang kerah. Yang mesti lazim malzum lebu. Hana dapat terpisah. Sedangkan menurut sebahagian ulama yang lain wahada ala ra'yi musbitil ahwal wa amma ala ra'yi man la yusbituha faqadirun indahu ibaratun anqiya mil qudrati bil hali. Nyohino terjadi khilaf antara ulama ahli sunnah wal jamaah sampai ke dodraw. Sebahagian ulama ge pegah sifat maknawiyahnya adalah sifat hal. Sebuah sifat yang menunjuki makna keadaan yang panjang keadaan sama lagi takun yang lepi yang suum yang trawa yang karu nyen keadaan mendung pakan takun yang karu kai dua tipe karu pakan takun yang trawa kai dua tipe trawa pakan takun yang tumbon kai dua tipe tumbon pakan takun yang pijut kai dua tipe pijut
Pakan takkan yang suum kai dua sifat suum. Maka yang nyan adalah sifat yang menunjuki kepada makna keadaan. Tapi sebahagian ulama yang lain kepegah maknawiyahnya kan sifat keadaan. Persid maknawiyahnya adalah amrun i'tibari. Pakiban maksud amrun i'tibari. Wa takun qadiran untuk menjelaskan bahawa ba'dat Allah kaidua kudrah. Artinya kegelantauan pegah ba'dat Allah bit kaidua sifat kudrah memadaman tang takun qadiran. Untuk tanuk pegah bahawa bak renongnya kaidua sifat panjang memadaman tang takun yang panjang. Maka kun yang panjang kalimat yang singkat untuk menjelaskan ba'datnya kaidua sifat panjang. Untuk tanuk pegah ba'datnya kaidua sifat tumbun. Takun mentang yang tumbun. Maka kun yang tumbunnya bahasa singkat untuk menjelaskan ba'datnya bit kaidua sifat tumbun. Gukun tu amrun i'tibari. Putra amrun i'tibari pegah yang laginya bahasa singkat untuk menjelaskan maksud yang cukup panjang. Yang gukun amrun i'tibari. Watetakun yang sakit. Yang untuk dan pegah putra bak tubuh hurungnya kaidua penyakit. Maka sebahagian ulama gepegah maknawiyahnya sifat hal, sebahagian yang lain gepegah maknawiyahnya kon sifat hal tapi nya amrun i'tibari. Etno putrana masalah. Putrana perletanya. Putrana perletanya. Dang teawo kak bebah aja putrana perletanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari batas puncaknya antara Rasulullah berhadapan Allah guna meter dia beri demenya atau berhadapan ketona Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi gekalan Allah hana hijab. Yang baik nutanya yang tuku pakiban cara gekalan Allah nya hana rada pegah. Pakan hana rada pegahnya kekali lun pegah menau hadis menau kana. Ketika getanya le Jibril nya pertanyaan Jibril tunggu. Bahawa Nabi lihat gekalan Allah lalu merumpak dengan Jibril. Getanyang lagi Jibril karena Jibril sendiri kalau pernah gekalan Allah. Ya Muhammad, kaifa bi ru'yatillah? Pakai bancara le kata gekalan Allah. Bila kaifa jawab, hana untuk jelaskan. Ke Jibril hana kata pegah, mam ya ke getanya reneng dam kan? Maka bila kaifa tu. Karena gekalan Allah le Nabi konrat likut karena berbeda dengan kalian makhluk. Menyata pegah harat ke berarti Allah kamu tempat. Menyata pegah harat likut berarti Allah kamu tempat. Ataupun sebahagian yang terbayang dalam pikiran. Wategekun nurullah berarti Nabi gekalan Allah mencahaya. Nyen cahayanya makhluk, nyen terbayang lain lam tu. Nyen tok terpengaruh dengan gara-gara kalian pilih Mahabharata kan. Karena bukan Krishna na cahaya ini bahaya rendah tu. Jadi kon cahaya yang kekalai Nabi Allah cahayakan Allah kon mencahaya cahayanya makhluk tunggu. Maka Allah hanya mencahaya pada dah lalu pom tu. Menyata pegah Allah mencahaya berarti Allah makhluk karena halam. Jadi pakiban bila kaifa hanar dong. Iban cit untuk urang kira tak. Nya hanar dong jelaskan dekor leh hanar bu. Ya pakar leh karena atas hana mo. Hana dong juga dulu. Karena hana jarak antara Allah dengan Nabi. Dan yang kedua, perlu kita nyo pahami karena nyo bahasa yang kasering diungkapkan oleh pendakwah ketika menceritakan Isra dan Mi'raj. Nabi ge Sidratul Muntaha sampai tok Sidratul Mustawa giyak merumpa dengan Allah. Nyan bahasa lagi nyan urang awamnya fatal.
Karena ketika takun geyak merempak berarti Allah hinan. Ya kan? Geyak merempak sama lagi kita nyokut loyak merempak dengan camat. Berarti memang camat hinai kan tu camat. Padahal kan geyak merempak dengan Allah. Persit Nabi gebi kesempatan li Allah bak sabah tempat untuk kalan Allah. Allah hana hinaan tak salah handa. Gemi erat gepe Nabi bak tempat Sidratul Mustawa karena tok bak tempatnya hinan duh kalan Allah. Andai kata Allah gebi kesempatan ke tanya bak tempatnya tanya duh tak kalan Allah. Tapi baiklah kita tanya malaikat mukarrabun hana merupakan kesempatan. Jadi pakon Nabi gepe kenan tok hinan tempat duh kalan Allah. Makanya ketika Nabi giyak laki kurung semayang geek lambat tempatnya. Padahal dah hana geek musapat hinan ngan Nabi Musa mentahinan. Gelapor aja ya Allah nepu kurung kan jecit kan dege dengar tu Allah Taala. Dan gepu mupom Nabi Muhammad gepu kurung najukan jecit. Tapi hana merasa tungku. Zat yang pukurung handuh takkan lawan maka juga maksud lom ya Allah nepu kurung. Getrun lom. Padu Muhammad laki kurang geek lambat sat maka geek lambat sat tok bat tempatnya deh kanan Allah menyekan bat tempatnya handeh kanan Allah kan artinya menyahana geek kenan Allah handeh gedingo gelake kurang le Nabi Nabi hana mampu gepum le Allah menyetekedi kagebi kurang kon hana merasa karena handeh takalan maka je geek bat sat maka kon geyak merempuh Allah persit geek kenan nyak de kalan Allah ya tak salah. Begitu pula Nabi Allah Musa bakwat tegejak bukit Tursina kan geyak merempuh dengan Allah bukit Tursina menyagiyak merempuh dengan Allah berarti Allah hinan karena halam persit gejak bukit Tursina tok bak tempatnya li Nabi Allah Musa deh gedinga kalam Allah karena tok hinan bak watannya gepenge bak Nabi Musa menyahana gejak kenan handa gedinga kalam Allah payah hajak kenan maka di ketika Allah geperintahkan kenan tajak menyahan gejak handa gedinga tok hinan yang gepedeh dinga. Lalu timbul pertanyaan yang kedua, pekeh bak watannya Allah baru geme kalam kon nya kasalah lam. Karena kalam Allah kidam dari pun kon Allah kagem kalam. Dan kalam Allah bakah selalu Allah berkalam. Persit bak watannya gepedinga berarti permulaan pedinga ke Nabi Musa takai. Allah pun kon kagem kalam. Bak watenyan permulaan gepedinga bak Nabi Musa awai hana gepedinga nyan takai. Jadi permulaan ke Nabi Musa kan permulaan Allah gemekalam baik mufhum untuk wa kallamallahu Musa taklima tok baru bak watenyan Allah gemekalam masalahnya dengan Nabi Musa berarti mufhum ji putra masalahnya Allah radhi hantam pernah gemekalam salah. Masalah yang sampai kepada Nabi Musa nyan Allah awaikan kagem kalam dengan masalah tersebut. Cuma gepedinga dan gepetepe masalahnya bak Nabi Musa nyan ke bak watenyan awai pakon hana karena golom gelanti ke rasul. Awai pakon hana karena golom na Nabi Musa. Berarti masalah tersebut kalau pernah Allah gem kalam dengan nabi lain kalau si golong Nabi Musa kalau dengan Nabi Nuh kalau dengan Nabi Idris maka kalau tak pegah yang kau likut gemu kalam Allah kan cuma dengan Nabi mu mandum Nabi nan kalam li Allah cuma pakon yang terkenal dengan Nabi Musa karena pertanyaan Musa kepada Allah agak unik kalau tak pegah orang ya. Teruk katanya nak tengun ron Allah maka dia gegelarlah Musanya dengan kalamullah. Begitu pula Yusuf cantik rupa pekeh Nabi lain hana lagak-lagak nyampe bayang Nabi lain damklon kau cukup genteng-genteng nunggu bahkan Nabi Muhammad lebih lagak daripada Yusuf. Tapi pakon Yusuf yang terkenal dengan cantik rupa karena
kecantikan Yusuf agak unik daripada cantik-cantik yang lain. Pakon sampai tu sia jaro perumah-perumah bupati tu. Agak unik, maka gekenlah Yusuf cantik rupa padahal lebih cantik Nabi Muhammad. Pakon menan karena gepegak cantik oleh Allah serta gepegak cantik. 50 langsung gepedua cantik ban Nabi Muhammad. Man tiba ada pegahan cantik. 50 tu gecak 25 gepedua ban Nabi Yusuf. So cantik Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf. Cantik Nabi Muhammad 50. 25 tu ketipurut tu kena donya irung kau micrape bacut. Irung kau liane athe bacut. Makanya naya urung cukup laga ane athenya. Itu pun cantik je beu. Tak merungkau-rungkau dia katanya rupanya bak merupah-rupah dengan meruah tapi membacul dia katanya bak hidung ke hidung tak cantik. Makanya mandumna na kelebihan-kelebihan. Cuma gegelar dengan gelaran terkhusus karena na keunikan tertentu bagi beliaunya. Mudah-mudahan pakiban hana tata'ah dan mudah-mudahan buruh gudanyo tatemung kalan Allah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Nala ilam. Tiba. Menong. Dalam hadis ketika gata tadang lam sembayang maka seolah-olah legata deh takalan Allah hantru tingkat getanya wanugu beile ngan mata ulay ngan mata te hai tim sabi sahabat getanya ka pukun menyatu diri getanya dengan Allah kan selamanya le getanya golam tim selamanya lam masjid takai menyatu dengan Allah banta tebiak katua maka dia mencok selam gop menyatu le katanya dengan Allah la ibadat tak tengah merati punungu kan awat tele katua pakar roh mukun ku gop hana tingat le ke Allah padahal Allah dengan kalan ci Allah kan dia dengar ci maka menyatu katanya dengan Allah tok dalam masjid dalam majlis taklim dalam tengah ibadat tak awat tele hana le katua maka hantru tingkat getanya seolah-olah takalan Allah hantru sebab beda maksud seolah-olah dengan bid-bid kalan. Beda maksud seolah-olah dengan bid-bid kalannya beda. Takut untuk seolah-olah. Tapi lahir katanya bid-bid sang kamu buka ikut tengah iblis waktu kamu murtad. Galau tak takbiratul ihram kamu murtad dipakar leh-leh. Maka cok le katanya tahap yang kedua, menyahan mampu menan maka yakinlah Allah melihat nya natranya tak yakin dah. Ketika lagi tanya tanuk dang lam semayang maka buta yakini Allah tengah geawasi katanya putra tak pun nah sesuai buat katanya lagi gayu oleh Allah Taala nyan Allah dia kekalan Allah dia dengar putra katanya kun boleh katanya takara dia subhanallahi ala wa bihamdi subhanallahi ala dia dengar oleh Allah Taala nyan sinirlah bahanam ha katiko nyan dia dengar oleh Allah berarti ketika tanuk tamu lam semayang maka yakinlah ngenate katanya Allah sedang mengawasi kita. Enan mentang baik sampai deh kalan Allah tak koroleh honde. Sama lagi na hadis yang lain man arafa nafsahu kana faqad arafa rabbahu. Tapi kebanyakan ulama gepegah nyan kan hadis tu. Nyan kan hadis nyan pepatah tu. Kan hadis diduga nyan hadis padahal kan hadis hasil penelitian ulama itu bukan hadis bahkan yang pegah bahasa Arab tersebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu adalah translate alih ke bahasa Arab dari bahasa Aristoteles ahli filsafat. Jadi Aristoteles le bahasa-bahasa yang hampir menyamai dengan hadis Rasulullah le makanya sau Aristoteles hana ada turing tayong biodata atau hana ada kan di antara bahasa Aristoteles orang yang telah mengenal Tuhannya
maka sungguh dianya itu akan senantiasa ingat kepada Tuhannya. Ini Nabi kena cegahkan adanya. Ate sirara orang yang menyatu dengan Allah, maka sungguh atinya han tergoda dengan nikmat dunia, artinya han terlepah Allah lamati. Alinya lam kun ari toteleh orang yang memiliki akal yang baik han terbentur dengan benturan yang sama. Ini Nabi kena cegahkan. Orang yang na akai maka sungguh hanrut lauruk thon, hampir sama. Makanya yang kan hadis man arafa nafsahu araf faqat arafa rabbahu, yang kan hadis pepatah peribahasa. Tapi luah dan mufhum. Ketika kata turidro maka akan taturi Allah. Yang pakiban itu cukup luah tu kan. Ketika kata turidro maka akan taturi Allah. Bukan menang. Sebab wateta bayang-bayang dengan pikiran yang sehat, drawat hakikatnya pun rojiha. Hana. Jino kenapa? Kona. Yang lahi-lahi le. Anyan yang kedua ketika takalan atau diri drawat itu. Nyo tubuh kita nyo jino tu kan tubuh Hawaii tu. Nyo salah. Tubuh kita nyo yang jinonya kan tubuh rajih tu. Pukul tubuh kita nyo tubuh balahir bakma tu rajih kan. Kami mengentau tu. Kami mengentau. Menyo tubuhnya mentang tubuh Hawaii berarti hana raya. Kagak bayi sampai-sampai. Nyo tubuh kita nyo kami mengentau. Maka buta pahami nyo tubuh kita nyo jino kan tubuh masa bayi. Tubuh kita nyo jino kan tubuh masa remaja tu. Tubuh kita nyojino kan tubuh masa dewasa, tubuh masa katuha. Artinya putra, setiap lagi kita nyo bertambah usia, asal kita nyo bertukar, sel-sel dalam tubuh kita nyo bertukar, ubena unsur-unsur dalam badan, gapah, darah, nyo bentuk kam gantau tunggu. Yang lahir di antara kamu kan tahu nunggu karena menyok masa bayi kan etna untuk kepada ubah iga nunggu nyokan iga masa bayi nunggu kepada ubah deliut ya negara maka tubuh jinau nyokan tubuh Hawaii yang menjadi pertanyaan bagi kita nyok yang wujudkan perubahan sel dalam tubuh kita nyok darah gapah sehingga kamu gantau yang lagi nyok supo buat nyan kehinan merempok jawaban han mungkin buat makhluk biasa pasti buat adalah zat yang maha luar biasa. Maka ketika kata turidro akan merempok jawaban. Berarti getanyo yang laginya komplit gepegat oleh Allah Ta'ala antara sel utak pada ribai ya, sel jantung dan sebagainya cukup komplit tu hana mupak-pak hana mupak-pak alin beda sel bak si A dengan sel bak si B beda-beda tu. Makanya ketika legetanyo kata pelajari ilmu biologi tunggu nya mudah datat man arafa nafsahu arafa rabahu. Kita nya si kulapi dan dia buat pihan pada dia ridrawat teman. Ya. Maka nya biologi umum be lihat apa ilmu anatominya kan lebih jelam kan. Lebih konkret lah. Maka ketika kata turidrawat tunggu pasti akan taturi Allah. Laginya komplit gepegat getanya oleh Allah Ta'ala lam urat na urat lam lam perut lam usus na usus lam berarti cukup komplitnya nyo pasti buat daripada zat yang maha kuat mungkin terjadi dengan sendirinya menyebibit terjadi dengan sendirinya lagi pemahaman nawainya seperti aliran-aliran sesat menyesatkan artinya terjadi evolusi punya terjadi evolusi kan kesamaan tu baklon hari bebas selutak bakdron hari bebas sih karena sama-sama evolusi ketika terjadi perubahan dari monyet ke urang lalu timbul masalah lam ketika kaji ke urang pakan han mubah lam dia waktu kaji ke urang kemudian evolusi lam berubah je ke cerapai ni hanya evolusi lam berubah je ke beruak ke hana ni kan berarti hana terbatalkannya teori evolusi. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.